Assalamualaikum orang Indonesia semua, apa kabarnya? Semoga selalu saja sehat-sehat. Kita masih berada dalam situasi wabah corona yang semakin hari kita lihat grafiknya semakin meningkat. Tapi kita berharap wabah ini akan segera berakhir dengan adanya penemuan-penemuan vaksin yang dapat mencegah kita dari tertularnya penyakit corona ini. Oke, nah sekarang adalah awal tahun ajaran baru di mana banyak mahasiswa memilih akan mau kuliah kemana mereka. Ada dua pilihan besar di sini, yaitu mau masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Nah, pada hari-hari ini mungkin peluang untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri itu semakin mengecil karena ujian seleksi masuknya semakin sedikit. Artinya penerimaan untuk PTN sudah mulai ditutup, mungkin hanya ada sedikit lagi gelombang terakhir penerimaan di PTN, dan biasanya ini untuk jalur mandiri. Nah, kalau kalian masih berniat kuliah, berarti pilihan yang ada saat ini adalah kuliah di perguruan tinggi swasta. Apa beda antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta? Saya rasa tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara swasta dan negeri. Kenapa? Karena di swasta juga menyelenggarakan pendidikan sebagaimana halnya di perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta juga mempunyai fasilitas-fasilitas ya, memang tidak beberapa di antara perguruan tinggi swasta tidak mempunyai fasilitas yang sebagus perguruan tinggi negeri, tetapi fasilitas dasar seperti kelas, laboratorium, ruang perkuliahan dan sebagainya itu ada. Perguruan tinggi swasta juga mendapat akreditasi dari pemerintah, artinya standarnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian lagi di perguruan tinggi swasta juga terdapat beasiswa. Nah, ini hal yang sangat salah satu pertimbangan dari mahasiswa untuk memilih kuliah, yaitu hal ini merupakan salah satu pertimbangan bagi mahasiswa untuk kuliah. Mau kuliah di mana? Kalau ada jurusan yang memberikan beasiswa, tentu jurusan PTS yang memberikan beasiswa, maka ini akan menjadi pertimbangan bagi mahasiswa untuk memilih PTS tersebut. Nah, jadi bagi adik-adik mahasiswa atau bagi orang tua yang mempunyai anak yang ingin masuk kuliah, atau bagi kalian yang ada rekan-rekan yang ingin kuliah, saya rasa tidak ada salahnya untuk memilih PTS yang terbaik yang berada di sekitarmu. Artinya lulusan PTS ini juga sudah diakui di mana-mana. Mereka bisa mencari kerja, bisa ikut seleksi di perusahaan-perusahaan, dan sama seperti juga umumnya lulusan dari perguruan tinggi negeri. Nah, tapi memang harus kita akui ada perbedaan antara PTN dan PTS dari segi pengelolaan atau manajemen kampus ya. PTN jauh lebih beruntung dibandingkan PTS. PTN mendapat banyak subsidi dari pemerintah, mulai dari subsidi ya kita bilanglah subsidi dari gaji dosen, bukan subsidi mungkin malah, karena ya kalau kita bilang subsidi itu kan dibayar sebagian, tapi kalau ya dosen-dosen PTS yang umumnya pegawai negeri, mereka mendapatkan gaji dari pemerintah memang, dan kemudian juga PTN mendapat bantuan gedung ya, mendapat berbagai fasilitas lah yang banyak sekali. Sementara PTS yang memang didirikan oleh masyarakat dalam rangka untuk menutupi kekurangan perguruan tinggi yang ada di sebuah daerah ya, itu kebanyakan berjalan tertatih-tatih ya. Jadi harus dimaklumi karena PTS ini sumber pembiayaannya kebanyakan dari SPP mahasiswa. Nah, di mana dosen-dosennya, pembangunannya, labnya dan sebagainya itu berasal dari dana mahasiswa. Jadi wajar kalau PTS tidak selengkap perguruan tinggi negeri. Tapi dari segi yang lain saya rasa tidak ada masalah. Dosen-dosen di PTS juga merupakan alumni dari perguruan tinggi yang qualified, sama juga dengan alumni yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri ya. Jadi saya rasa kalau kalian ingin memilih PTS itu tidak ada menurut saya tidak ada hal yang bisa menghambat kalian. Silahkan saja kalian memilih PTS yang terbaik, lihat akreditasinya apa, lihat fasilitasnya apa, dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik nantinya ya. Oke orang Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum.